Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin amma ba'da. Segala puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat mengikuti pembelajaran fiqih dan ushul fiqih pada hari ini. Selanjutnya, sholawat berangkaikan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Nadia Putri Salsabila, selanjutnya ada Atiqa Amalia Siregar, Uci Rahayu, dan Muji Arya Wahyudi. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas tentang ijma' dan qiyas. Poin yang pertama yaitu pengertian ijma' dan qiyas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian ijma'. Ijma' secara bahasa atau lughah memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Sedangkan ijma' menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara'. Seiring berjalannya waktu, kemudian ijma' ini dilibatkan lebih banyak pihak terutama ahli ijtihad dan terus berlangsung sampai sekarang ini. Kemudian pengertian dari ijma' sendiri terus berkembang baik dari para ahli ushul fiqih maupun para ulama. Adapun ahli ushul fiqih yang menyampaikan pengertian ijma' adalah yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ijma' merupakan sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perkara ataupun persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Yang kedua, menurut Imam Al-Subki. Menurut Imam Al-Subki, ijma' didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara'. Sedangkan dari para ulama, yang pertama menurut Ali Abdul Razak melalui buku yang disusun oleh Ali Abdul Razak yang bertajuk Al-Ijma' fi Al-Syari'at Al-Islamiyat, beliau menerangkan bahwa ijma' merupakan kesepakatan dari para mujtahid Islam yang terjadi pada suatu masa dan atas perkara hukum syara'. Yang kedua menurut Abdul Karim Zaidah dalam bukunya yang berjudul Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqih, Abdul Karim Zaidah menjelaskan bahwa ijma' merupakan kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa mengenai hukum syara' setelah Rasulullah SAW wafat. Sehingga ketika ada masalah yang mengarah ke agama Islam dan belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka dicari penyelesaiannya dengan ijma' tadi. Setelah didiskusikan oleh para ahli ushul fiqih dan para ulama, selain menggabungkan ijma', perkara Islam juga diselesaikan dengan qiyas. Pengertian qiyas. Qiyas ini secara bahasa memiliki arti sebagai tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Sedangkan qiyas menurut istilah diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Sedangkan pengertian qiyas menurut beberapa ahli memang cukup beragam, karena tidak heran ijma' dan qiyas memang cukup erat kaitannya. Sehingga ijma' yang didefinisikan banyak ahli juga terjadi hal serupa pada qiyas ini. Berikut pendapat para ahli dan ulama mengenai definisi qiyas.
Yang pertama adalah menurut Abdul Wahab Al-Khallaf. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqih, dijelaskan bahwa qiyas merupakan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus lain yang ada nas hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam ilat hukumnya. Ilat ini adalah suatu sifat yang terdapat pada pokok dan sifat ini menurun pada cabangnya. Yang kedua yaitu menurut Romli. Dalam bukunya yang berjudul Muqaranah Mazahib fil Ushul, dijelaskan bahwa qiyas adalah kegiatan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam buku Ushul Fiqih yang lain juga qiyas ini dijelaskan sebagai kegiatan mengukur dan mengamalkan atau mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian mengamalkannya. Yang ketiga yaitu menurut Muhammad Abdul Ghani Al-Baiqani. Muhammad Abdul Ghani Al-Baiqani menjelaskan bahwa qiyas merupakan hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena keduanya terdapat pertautan ataupun hubungan dan hukumnya adalah ilat. Yang terakhir adalah menurut Syekh Muhammad Al-Khudari Baik. Disebutkan bahwa qiyas ini memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok kepada cabang atau persoalan baru yang tidak disebutkan nasnya karena adanya pertautan ilat pada keduanya. Poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Atika Amalia Siregar mengenai dasar hukum ijma' dan qiyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Amalia Siregar. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Nadia apa itu ijma' dan qiyas. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam ijma' jika dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi mujtahidnya atau orang-orang yang berijma', dan yang kedua dari sisi cara terjadinya serta martabatnya. Yang pertama dari segi mujtahidnya atau orang-orang yang berijma', maka ijma' terbagi atas 5 macam. Yang pertama yaitu ijma' syaikhain. Ijma' syaikhain adalah kesepakatan pendapat antara dua orang ulama yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah ijma' ummah, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid atas suatu urusan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ijma' sahabat, yaitu kesepakatan seluruh ulama sahabat atas suatu perkara atau hukum tertentu. Yang keempat, ijma' Madinah, yaitu kesepakatan ulama penduduk Madinah. Yang kelima, ijma' ahlu Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama penduduk Kufah. Nah, itu adalah 5 macam ijma' jika kita lihat dari segi para mujtahidnya atau orang-orang yang berijma'. Sedangkan apabila kita melihat dari segi cara terjadinya dan martabatnya, maka ijma' terbagi menjadi 2 macam. 1. Ijma' qat'i. Ijma' qat'i adalah ijma' yang diketahui oleh umat secara pasti. Maksudnya ialah kebanyakan kaum muslimin mengetahui secara pasti hukum dari perkara tersebut. Contohnya adalah hukum salat 5 waktu adalah wajib, hukum zina adalah haram. Maka ijma' tersebut dikategorikan sebagai ijma' qat'i. Maka dapat kita katakan juga ijma' qat'i adalah ijma' yang pasti atau tetap. Yang kedua adalah ijma' dhanni. Ijma' dhanni adalah ijma' yang tidak bisa diketahui hukum tersebut ijma' atau bukan kecuali dilakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian di sini maksudnya ialah membaca atau membedah buku-buku para ulama di zaman dahulu, sehingga setelah dilakukan penelitian barulah diketahui hukum tersebut ijma' atau bukan. Baik, itu adalah macam-macam ijma' jika kita lihat dari 2 sisi, yaitu siapa yang berijma' atau mujtahidnya dan cara terjadinya ijma' tersebut. Lalu bagaimana suatu hukum dapat dikatakan sebagai ijma'? Apa saja syarat-syaratnya? Secara ringkas, syarat-syarat ijma' ada 2. Yang pertama yaitu tetap dengan jalan yang benar. Maksudnya ialah ijma' atau hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.
Jadi harus sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu tidak didahului oleh perselisihan atau perbedaan pendapat. Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman mengenai macam-macam ijma dan syarat-syaratnya apa saja. Untuk macam-macam kias, materi macam-macam kias dan syaratnya akan dijelaskan oleh Uci Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai rukun kias dan macam-macam dari kias. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Uci Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu dari Atika Amalia. Baiklah, langsung saja saya lanjut, yaitu mengenai rukun kias. Dari uraian pengertian kias dapat dipahami bahwa tidak dapat dikatakan sebagai kias kecuali terpenuhinya 4 rukun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asal atau pokok, yaitu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan. Sedangkan menurut hukum teologi adalah suatu nas syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu nas yang menjadi dasar hukum. Asal juga disebut dengan makis alai atau yang dijadikan tempat mengkiaskan, mahmul alai atau tempat membandingkan, dan musabbabi atau tempat menyerupakan. Yang kedua, furu atau cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. Furu itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan asal. Ia juga disebut makis atau yang dianalogikan, dan musabbah atau yang diserupakan. Dan yang ketiga, hukum asal, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nas. Selanjutnya, ilat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itu, asal mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang, jadi hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum asal. Berikutnya, macam-macam kias. Keberadaan ilat dalam kias merupakan suatu yang sangat penting. Ilat menjadi pertimbangan utama apakah suatu perbuatan hukum dapat dikiaskan dengan perbuatan hukum yang lain. Demikian juga pembagian atau macam-macam kias yang menjadi faktor pembeda adalah ilat. Yang pertama, dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu atau cabang dibandingkan dengan yang terdapat pada asal. Kias dibagi kepada 3 bentuk, yaitu yang pertama, kias al-aulawi, di mana kias yang hukumnya pada furu lebih kuat daripada asal, karena ilat yang terdapat pada furu ini lebih kuat daripada ilat yang terdapat pada asal. Misalnya itu mengkiaskan larangan memukul kedua orang tua kepada larangan berkata kepada kedua orang tua. Yang kedua, ada kias al-musawi, yaitu kias yang hukumnya pada furu sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada asal, karena kualitas ilat pada keduanya juga sama. Contohnya itu, misalnya larangan membakar harta anak yatim dikiaskan kepada larangan memakan harta anak yatim. Seperti firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2, yang artinya, dan berikan kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan makan harta mereka bersama hartamu. Para ulama usul fikih mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakan harta anak yatim, karena keduanya ini sama-sama menghabiskan hartanya. Dan yang ketiga, kias al-adna, yaitu kias di mana ilat yang ada pada furu lebih lemah dibandingkan dengan ilat yang ada pada asal. Misalnya mengkiaskan apel pada gandum dalam hal berlakunya riba fadl, atau mengkiaskan haramnya perak bagi laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas. Berikutnya, atau yang kedua, dilihat dari segi kejelasan ilatnya, kias dibagi kepada 2 macam. Yang pertama, kias al-jali, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan hukum asal atau nas yang tidak menetapkan ilatnya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara asal dengan furu. Contohnya ilat yang ditetapkan nas bersamaan dengan hukum asal adalah mengkiaskan memukul orang tua kepada ucapan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, yang ilatnya itu sama-sama menyakiti orang tua.
Dan yang kedua, qiyas al-kafi, yaitu qiyas yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Contohnya itu mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam memberlakukan hukum kisos karena ilatnya sama-sama pembunuhan sengaja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Dan untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Muji Arya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang berjudul tentang ijma' dan qiyas. Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Muji Arya Wahyudi. Saya akan membawa materi tentang kemungkinan terjadinya ijma' dan qiyas. Pertama, saya akan menjelaskan awal mula terjadinya ijma' atau munculnya ijma' dan qiyas. Dulu, pada zaman kepemimpinan Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis sudah ditetapkan sebagai dasar sumber hukum Islam. Seluruh persoalan sudah mencakupi di Al-Quran dan hadis. Lalu mereka mencari suatu hukum di Al-Quran. Apabila tidak ada di Al-Quran, maka mereka mencari hukumnya di Al-Hadis. Lalu bagaimana tidak ada di Al-Hadis? Mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW, sehingga persoalan apapun bisa diatasi. Lalu seiring berjalannya waktu, Rasulullah pun wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka masa kepemimpinan umat muslim berganti kepada para sahabat, diawali dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu seiring berjalannya waktu, maka muncullah permasalahan-permasalahan yang permasalahan tersebut tidak ada dasarnya baik di Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka umat muslim kesulitan untuk mencari sumber hukum yang adil, sebab tidak ada lagi tempat bertanya. Maka mulai berkembanglah sumber hukum lain yang mampu mengatasi permasalahan tersebut dan melengkapi sumber hukum selain Al-Quran dan hadis, yakni ijma' dan qiyas. Dan diperkirakan awal kemunculannya sumber hukum ijma' dan qiyas ini terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi segitu saja penjelasan singkat saya tentang awal munculnya ijma' dan qiyas. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang contoh-contoh ijma' dan qiyas. Pertama, saya akan membahas contoh-contoh ijma' dulu. Contoh yang pertama, ijma' adalah diadakannya azan dan iqamah 2 kali pada salat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Yang terakhir, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Selanjutnya adalah contoh-contoh qiyas. Berhubung qiyas adalah analogi atau perumpamaan, maka contohnya adalah narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, dan narkotika tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama dan ahli ijtihad menetapkan narkotika sebagai khamar karena sifatnya memabukkan, sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Jadi segitu saja yang
dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.